al khamru khairu Sulaiman ya. Khuyira den kongkon milih, khuyira den kongkon milih sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman, dikongkon milih bainal mali antarane bondo wal malak wal mulki lan keraton wal ilmi lan ilmu. Akhirnya fakhtaro mongko milih sapa Sulaiman alaihi salam milih al ilma ing ilmu. Karena memilih ilmu fa'utiya mongko den paringi sapa Sulaiman alaihi salam al mulka ing keraton wal malalan bondo. Rawahu At-Tailami. Hadis niki menceritakan sosok seorang nabi yang kaya raya, nggih menika Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Niki disuruh memilih oleh Allah antara tiga hal ya, bondo, kerajaan atau ilmu. Pilihan beliau ini sangat tepat, yaitu memilih ilmu. Maka karena pilihannya ilmu, Allah memberikan kerajaan dan hartanya. Logikanya ngeten. Ilmu niku kados pancing ngoten nggih. Pancing. Tapi lek bondo kerajaan niku kados iwake. Nek wong milih iwak, nggih entuke nggih niku tok. Tapi siap makan atau siap dikonsumsi nggih. Tapi lek milih pancing, maka bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak, bukan sekedar yang diberikan waktu itu. Karena ilmu sendiri niku memberikan piranti atau sarana seseorang untuk menggali, mencari ya berbagai karunia Allah ya, salah satunya niku bondo karo keraton ngoten. Mulane jangan salah pilih ketika kita umpamanya, terutama anak-anak kita nggih niku jangan diberi diiming-imingi bondorin. Banyak orang tua itu yang waktu kecil anaknya sudah dibuatkan rumah atau ditabungkan untuk anaknya nanti untuk kehidupan selanjutnya. Sebenarnya yang paling pas kita itu bisa investasi anak kita itu berupa ilmu. Karena itu Bapak Ibu, selama ini pilihan tepatnya adalah memberikan pendidikan yang terbaik walaupun belum menyiapkan harta okay? Karena dengan pendidikan yang baik itu anak nanti akan bisa mencari sendiri harta, apalagi hanya rumah, pakaian okay? Ini bisa mencari. Jadi kalau orang tua memberikan pendidikan yang terbaik niku sama artinya dengan orang tua memberikan kail pancing. Mungkin anaknya kan mados piyambak, kan mancing piyambak. Salah satu kail atau pancing kehidupan itu adalah agama yang harus dimiliki anak. Okay? Milane santri-santri pondok Miftahul Huda Sokong ngriki, kalian khususnya niku orang tuanya sudah pas, orang tua sudah sangat bijaksana serta tepat pilihannya, memberikan pendidikan agama sejak dini, mboten memberikan uang sebanyak-banyaknya okay? Karena dengan memberikan pendidikan agama, anak niku mungkin saged pada masa hidupnya saged mencari kehidupannya sendiri dengan bekal keagamaan dan pendidikan yang ia miliki. Al-khamru umul fawahishi, al-khamru utawi khamr iku umul fawahishi, induke pira-pira perkara ala, wa akbarul kabairi lan gede-gedene dosa gedhe.
Wa man utawi sapa wong iku syariba minum sapa man al khamra ing khamr taraka mongko ninggal sapa man as-sholata ing salat wa waqa'a lan ngenani Allah sapa man ala umihi ngatasi ibune man wa ammati lan bibi eman bibik saking bapak nggih wa ammati lan bibik saking bapak iman wa kholati lan bibik saking ibu iman rawang riwayatake hadis sapa Tabrani ani bini Umar. Nggih, pembahasan hadis niki khamr itu induk segala perbuatan buruk dan dosa besar paling besar. Karena itu barang siapa minum khamr maka ia akan meninggalkan sholat dan akan waqa'an itu akan berhubungan secara haram kepada ibunya dan bibi-bibinya. Na'udzubillah nggih. Karena itu ini juga terkenal dalam sejarah nggih. Seorang disuruh milih antara minum khamr, zina atau membunuh. Dia memilih, menurutnya itu khamr paling ringan dibanding zina dan membunuh. Tapi karena khamr niki, karena dia waktu itu mabuk, maka dia berzina dan malah membunuh. Itu artinya apa? Kesannya khamr niku ringan nggih. Oh, hanya mabuk tok. Tapi perlu difahami dengan mabuk yang kehilangan kesadaran nggih. Orang kalau kehilangan kesadaran itu akan bisa melakukan apapun di luar nalar, di luar kesadaran. Karena itu dalam Islam melindungi akal dari segala yang merusak termasuk memabukkan itu wajib melindunginya, dan merusakkan akal itu hukumnya haram. Salah satu bentuk merusakkan akal niku nggih minum-minuman keras niku. Karena itu harus dijauhi nggih. Khamr itu haram qaliluhu wa kasiruhu. Baik sedikit maupun banyak niku semuanya haram. Ini harus diingat betul karena khamr itu ada unsur ketagihan. Mungkin awalnya nyoba-nyoba, mungkin kerasa enak, akhirnya ketagihan. Lain ketagihan itu sulit menghindar, apalagi menghentikan itu sulit. Apalagi yang namanya khamr di dalamnya itu ada narkoba, gitu. Jadi narkoba itu bentuk khamr, karena narkoba juga ada unsur ketagihannya. Nih, perlu hati-hati, apalagi saat ini khamr, narkoba ini sudah sangat merajalela dan menjalar kemana-mana. Dulu hanya kalangan tertentu, narkoba ini hanya kalangan berduit. Sekarang narkoba itu dengan mudah bisa masuk desa di kalangan anak-anak remaja. Karena itu Bapak Ibu, kita para santri khususnya ya, membentengi diri dengan ini, dengan mengatakan tidak untuk khamr, narkoba, karena akan merusak masa depan anak-anak kita. Al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Al khairu ta'i kebagusan iku katsirun akeh, tapi wa qalilun lan iku titik sapa fa'iluhu wong kang lakoni khair. Rawang riwayatake hadis sapa al-Khatib Imam Khatib ani bin Umar. Hadis niki maknane kebaikan itu banyak sekali tapi sedikit pelakunya. Jadi ngeten, kebaikan itu banyak, itu maksudnya banyak macamnya, banyak caranya, banyak bentuknya. Ini kebaikan.
Jadi kebaikan itu tidak satu, dan kebaikan itu ada kaitannya kebaikan dengan sesama, ada kalanya kebaikan dengan Allah, kalau dalam Islam. Nah, kebaikan itu kalau dalam kegiatan hidup keagamaan itu namanya ibadah, karena ibadah itu orang beribadah itu tentu melakukan kebaikan. Banyak sekali baik untuk atau kepada dirinya, kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Ini harus difahami bahwa karena kebaikan itu banyak, maka kita harus mengumpulkan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengumpulkan kebaikan yang banyak, itu nanti kalau salah satu misalnya oleh Allah tidak diterima, maka masih ada yang lain. Dan itu sangat gampang melakukan kebaikan itu. Kanjeng Rasul bahkan menyampaikan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri di jalan itu kebaikan. Tersenyum dengan orang lain itu kebaikan. Bahkan punya niat baik itu sendiri sudah kebaikan, tanpa harus biaya loh. Punya niat baik itu sudah kebaikan, apalagi kebaikan yang lebih besar namanya jihad, berjuang di jalan Allah dalam segala bentuknya sampai pengorbanan harta, jiwa, nyawa, itu juga kebaikan-kebaikan yang luar biasa.